memberikan perhatian dan waktunya kepada saya untuk melakukan tugas kelas ilmiah dengan tema pendidikan dengan judul plagiarisme guna memenuhi tugas pendidikan dari Bapak Hendro Pranoto. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Rosemary Tobing. Saya dari kelas PSPBC 2004 dengan NIM 424314169. Untuk itu, izinkan saya untuk melakukan orasi. Nah, siapa sih yang tidak tahu apa itu plagiarisme? Plagiarisme sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti plagiarius, berarti seseorang yang mencuri anak atau budak orang lain. Hal ini dikaitkan dengan pencurian karya yang disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme sendiri berasal dari kata plagiat yang berarti perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh nilai suatu karya. Plagiarisme sendiri merupakan fenomena yang sering sekali terjadi di dunia pendidikan, terutama di dunia pekerjaan. Plagiarisme sendiri dapat disebabkan oleh kita mahasiswa yang ingin sekali mendapatkan nilai, sehingga dengan mudahnya kita menyaring sesuatu di internet tanpa memikirkan sumbernya. Nah, plagiarisme sendiri merupakan salah satu tindak pencurian karena kita mengambil ide, karya, gagasan dari orang lain tanpa memberikan kredit hak pencipta. Itu sama saja dengan kita merampas hasil karya seseorang atau usaha dari mereka tanpa memikirkan terlebih dahulu. Nah, biasanya plagiarisme ini terjadi saat kita membuat tugas seperti tugas artikel, makalah, ataupun laporan yang kita dengan gampangnya tidak mencantumkan sumber jurnal yang kita ambil. Nah, plagiarisme sendiri tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi dosen-dosen pun kadang mau melakukan plagiarisme. Nah, plagiarisme ini sama juga dengan saat kita kayak mengerjakan tugas. Jadi kita dengan enaknya langsung copy paste dari internet tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah ini tindakan yang baik atau tidak. Jadi untuk menghindari plagiarisme ini sendiri, ya ada dua cara. Yang pertama yaitu menghargai karya orang lain. Jadi misalnya kita mengambil sesuatu dari jurnal untuk tugas-tugas kita harus mencantumkan sumber-sumber yang kita ambil. Nah, yang kedua mungkin dari diri kita sendiri yaitu kita harus mau mengembangkan kemampuan kita, mungkin dalam hal menulis atau mungkin kita harus mau membaca dan mau memindahkan mungkin jawaban-jawaban itu dengan bahasa kita sendiri. Jadi misalnya kita harus mau membaca dan mau menuliskan kembali. Nah, saya menjelaskan mungkin cara mencegah plagiarisme sendiri. Yang pertama adalah mencantumkan citasi. Nah, mencantumkan citasi ini seperti saat kita mencari jurnal, kita tidak lupa untuk mencantumkan mungkin jurnalnya, tahun terbitnya, dan tempat terbitnya. Yang kedua yaitu mencantumkan daftar pustaka di awal. Jadi terlebih dahulu kita harus mencantumkan daftar pustaka supaya kita tahu sebenarnya kita mengambilnya dari mana, dari jurnal mana dan dari buku mana. Yang ketiga itu melakukan parafrase. Seperti yang kita ketahui bahwa pada era sekarang ini sudah banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk parafrase. Kalau saya sendiri yang saya tahu itu Billboard. Nah, itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas kita. Namun juga seperti yang saya katakan tadi ya, kita mengubah dengan bahasa kita sendiri. Nah, yang terakhir ya menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Nah, plagiarisme sendiri sebenarnya kalau dilakukan ini ada hukumnya. Jadi menurut peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 ada hukum yang dikenakan untuk mahasiswa melakukan plagiat, yaitu mungkin hukumannya seperti teguran tertulis, pembatalan nilai, atau mungkin pembatalan kita dengan status kita sebagai mahasiswa. Jadi untuk itu di sini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan karya yang kita buat sendiri sebagai cerminan dari diri kita sendiri dan bukan hasil meniru orang lain. Karena kejujuran adalah fondasi kesuksesan yang sejati. Jadi untuk itu mungkin sekian orasi dari saya. Di sini saya akan mempersilahkan kepada teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Putri Mauliani Akmal, NIM saya 424242112. Saya dari kelas PSPRD 2024. Pertanyaan saya, tadi kan ada hukumannya bagi mahasiswa kayak undang-undang tadi. Dosen apa hukumannya? Kalau melakukan plagiat. Iya, kalau melakukan plagiat, adakah
hukuman untuk dosennya gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Asra Ramadhani Budi Purba dari kelas PSPFD 2024 dengan NIM 414. Saya Saya Ramadhani Purba dengan NIM 4243121062. Saya ingin bertanya, jika kita melihat atau mengetahui ada dosen atau mahasiswa yang melakukan plagiarisme, apa yang harus kita lakukan? Melaporkan atau kayak mana gitu? Terima kasih. Saya Kristina Purba dari kelas PSPFD 2024 ingin bertanya, sejauh manakah pengaruh tekanan akademik dapat menyebabkan plagiarisme di kalangan mahasiswa? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hukuman apabila ada dosen yang melakukan plagiarisme. Sejauh yang saya tahu, hukumannya itu mungkin menurut undang-undang itu kita melaporkan ke pihak terkait terlebih dahulu. Mungkin pertama mungkin pihak di atas dosen kayak rektor atau rektorat, atau mungkin setelah itu mungkin kita akan melaporkannya ke pihak berwenang. Dan setahu saya kalau tindak plagiarisme ini ada tindak pidana, penjara sama denda kayak hampir 200 juta gitu. Selain yang saya ketahui, apakah bisa diberikan? Iya Kak, kata kali. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu terkait mahasiswa. Apa yang dilakukan jika mahasiswa melakukan plagiarisme? Yang pertama mungkin kalau kepada teman kita, kalau kita tahu teman kita melakukan tindakan plagiarisme, mungkin yang pertama kita menyebutnya supaya dia tidak melakukan plagiat, dan kita harus bisa mengajari dia kayak gini loh caranya parafrase. Kalau enggak, kita ajari dia bagaimana cara sebenarnya mengubah yang dia expect, kita nggak copy paste gitu. Ya, intinya sebenarnya kita ajari dia supaya dia nggak malas membaca. Apakah ada Terakhir saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang pengaruh dan tekanan pendidikan terhadap plagiarisme ini sendiri. Jadi mungkin pengaruh dan tekanan dari pendidikan ini bisa jadi karena kita yang mengharapkan nilai yang bagus, jadi kita ingin menghalalkan segala cara. Itu juga kita sebagai mahasiswa mungkin punya rasa malas yang tinggi, jadi kita dengan gampangnya copy paste begitu, tinggal nyalin, dan kita malas karena kita mungkin udah kecapean gitu ya. Tapi kan kita itu sebagai mahasiswa harusnya tahu caranya menghargai. Jadi mungkin pengaruh dari tekanan pendidikan ini mungkin gara-gara mungkin kecapean juga pulang kerja, terus mungkin kayak kita mengharapkan nilai juga, terus juga dosen mungkin mengharapkan supaya kita bisa, padahal kan sebenarnya setiap manusia itu punya kemampuan masing-masing. Dari saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melakukan umumnya. Itu saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan selamat sore bersama.